Ini nih mau nanya nih, Mhm, kan ini lagi rame-ramenya nih ya, mhm mhm, ada pelarangan jualan itu di salah satu platform. mhm Ya mhm, kita udah paham lah di itu TikTok Shop nih. mhm Nah mhm. menurut Mbak Nini sebagai pelaku online, jualan Iya, online itu, gimana sih pendapatnya? emang kita cukup terpengaruh ya, karena aku sendiri juga jualan di TikTok Shop ya Mas Doni ya. Hmm, Tapi aku sih, memilih untuk yakin aja gitu. Jadi kita kan punya banyak e-commerce ya, kita punya banyak oke. platform gitu yang bisa kita manfaatkan. Satu ditutup masih ada Masih beberapa ada yang yang lain lain, gitu kan? kayak gitu aja gitu. Tapi aku, mungkin agak lebih bersimpati ya sama teman-teman yang lain yang selama ini emang dia mengandalkan satu atau 2 platform aja gitu. Pasti Hmm, itu benar-benar sangat memukul ya, hmm. maksudnya berpengaruh banget terhadap penghasilannya kayak gitu. Kalau aku sendiri ya kebetulan selama ini main di banyak platform, jadi ketika satu ditutup, aku masih bisa ngandelin di tempat yang lain dan aku masih bisa optimalisasi di tempat yang lain kayak gitu. Kalau boleh tahu apa aja sih? Walaupun Aku, mainnya, oh mainnya ya kita nggak apa-apa ya sebut nama ya. nggak apa-apa kali ya. Oke, kita ada Shopee ya, Shopee, kemudian ada Lazada, kemudian ada Tokopedia, terus juga itu gimana Pak? Ah, oh nggak dekat ya? ya, Ah, ya, iya. Tiga dua lanjut. ya. Tadi Oke. di mana misalnya Ah, apa Mbak Nining itu jualannya? ah, Platform mana aja? mm-mm. Aku memilih untuk jualan di semua platform karena memang semua platform itu rata-rata memang sistemnya sama gitu kan. Jadi e-commerce tuh punya cara kerja yang sama gitu kan ya. Jadi aku pakai aja semuanya yang memungkinkan, yang trafficnya masih bisa diandelin kayak gitu. Jadi kalau Hmm, misalnya nih ada salah satu platform yang dia itu sepi banget kayak kuburan, bahkan lebih sepi dari kuburan pokoknya. Ada loh ada kayak gitu. seperti itu. Ada. Sekarang dan teman-teman aku gitu dan aku dan teman-temanku tuh memilih untuk bungkang aja karena nggak ini intinya nggak nutup gitu ya jadi kita udah ngiklan macem-macem tapi masih sepi gitu kan sebel juga kan kayak gitu Iya. ya udah kita milih untuk fokus di tempat yang lain yang memang trafficnya masih bagus Nah, kayak gitu itu tuh mas. gimana tuh cara milih Mm-mm. platformnya itu tuh. Yang Nah, memang tadi yang nggak kayak ah, kuburan tadi tuh. mm-mm. Gitu kan. Jadi emang nggak semua platform itu cocok untuk barang jualan kita kayak gitu kan ya. Jadi emang ada beberapa platform yang dia itu punya ciri khas. Ini lebih maskulin, ini lebih feminim kayak gitu kan. Nah, aku sendiri tuh memilih emang selama ini aku ngandelinnya kan Shopee ya, lebih banyak Shopee gitu kan. Shopee. Karena barang-barang aku tuh barang-barang yang cewek banget dan juga barang-barang yang lebih banyak ke barang-barang rumah tangga kayak gitu. Jadi Hmm. barang-barang rumah tangga itu dia nggak tahu ya selama ini aku merasa bahwa barang-barang rumah tangga itu banyak dibeli di Shopee kayak gitu Malahan selain di banyak TikTok loh. Shop. Kenapa? Ya malahan barang-barang rumah tangga ya kayak furnitur kayak semacam Iya, seperti itu kayak home malah banyak decor. home decor ya seperti itu Iya, malah banyak di di Shopee. Shopee gitu kan. Bahkan barang-barang yang gede pun kayak sofa, kasur kayak gitu di Shopee tuh apa namanya available banget gitu ya. Sekarang mereka kan juga bisa menyediakan ekspedisi yang kargo ya. Hmm. Dan juga disubsidi, bayangin. Ini bukan promosi platform ya, bukan promosi platform nih. Kita sebutin aja karena kita memang bersahabat sama mereka semua kan. Aku sendiri juga selama Ya. bertahun-tahun bersahabat sama mereka. Jadi kita nggak perlu tutup-tutupan Hmm. gitu. Nggak perlu ditutup-tutupin sih. Tapi memang kenyataannya seperti itu kan. Artinya Iya, di marketplace itu yang bisa jadi daya tariknya kan artinya ada daya tawarnya kan gitu kan. Artinya iya, Shopee menawarkan fasilitas-fasilitas yang bisa memudahkan penggunanya, kemudian betul yang betul. baik itu yang jualannya Mhm maupun yang mhm. mau belinya seperti itu. Benar-benar dan juga gini Mas, sekarang itu kita harus mau nggak mau gitu ya sebagai seller ya, aku di sini sebagai seller gitu kan. Mau nggak mau kita tuh harus mengikuti perubahan, perubahan yang namanya customer behavior gitu kan. Jadi Hmm, perilaku konsumen tuh udah berubah gitu kan. waktu itu sebenarnya ya. Heeh. Betul betul itu. Orang-orang lebih suka belanja online karena lebih murah yang pertama ya, lebih Iya itu. murah, bener. Lebih murah terus yang kedua nggak banyak makan waktu dan tenaga ya nggak sih gitu. Nah, Mereka nggak perlu jalan-jalan, pegang-pegang, ngangkot dulu ke Tanah Abang gitu kan. Karena saya juga pelaku orang-orang yang dulunya kulakan di Tanah Abang loh. aku kan juga perlu Iya, ya. setiap hari Minggu Sabtu dan Minggu gitu ya. Kalau nggak Sabtu Minggu saya ke sana gitu kan. Hmm. Itu selalu datang ke sana bawa mobil gitu kan. Terus mobil kita tuh udah nggak dapat tempat parkir, udah susah banget kayak gitu. Jadi emang Jadi menghemat ya, menjadi lebih menghemat efisien gitu banget. kan. Dan sekarang hari ini gitu kan, supplier-supplier kita itu juga buka toko di Shopee. Jadi kita Hmm. sangat lebih mudah gitu loh.
Jadi kita tinggal Betul. belanja aja, bisa belanja grosiran kan. Di Shopee itu Belanja bisa disetting grosiran. grosir gitu kan. Oh, Di semua banyak ininya. marketplace, iya bisa disetting grosir gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan tuh Hmm, gimana kita yang mau jualan nih hmm, di Shopee, hmm, produk apa sih yang laku? Bagaimana sih kita tuh bisa tahu bahwa ini nih yang laku, ini tuh yang ini gimana itu? hmm. Itu Jadi gimana sih itunya? produk apa aja sebenarnya bisa laku di marketplace. Ini kita ngomongin semuanya aja ya Mas Semuanya ya, ya? semuanya aja. Soalnya polanya juga sama gitu kan. Jadi semua e-commerce, semua platform itu rata-rata mirip lah ya. Cara kerjanya mirip banget kayak gitu. Nah, semua barang ya itu bisa dijual di e-commerce kayak gitu kan. Kalau aku kan sekarang emang concern banget di Shopee ya. Aku punya 2 toko gitu kan yang aku kembangin bareng-bareng. Yang satu toko utama, yang satu adalah toko kedua yang baru aku rintis kayak Ada gitu. Kayak gitu. Nah, jadi aku lihat di Shopee itu juga barang-barang kebutuhan sehari-hari, bumbu-bumbu dapur itu juga dijual di dijual juga sana. bumbu Iya, dapur? aku sering beli bawang merah, bawang putih dari Shopee. Wah, Itu itu free gimana? ongkir dan harganya jauh lebih murah Lebih jauh daripada di murah? pasar tradisional kayak gitu. Menarik kan kayak gitu, bagaimana ibu-ibu rumah tangga yang waktunya udah Betul, mepet mepet banget gitu banget kan, itu. nggak bisa ke tukang sayur, nggak bisa ke apa namanya ke pasar gitu kan. Kita di rumah aja nanti sehari 2 hari lagi bawang merah udah datang. Bawang merah udah nih. Iya, dan Itu biasanya kalau di Shopee, hmm, ya itu kan lumayan lah, bawang merah ya, sekilo berapa itu kan hmm, hmm, ada ongkirnya nggak sih? Nah, itu pengaruh nggak sih? jadi kita pilih seller yang biasanya lebih deket ke rumah kita Oh, gitu yang lebih kan. deket ya, Dan ada gitu. subsidi ongkir kan pastinya. Hmm, Katakanlah subsidi ongkir 8.000 misalnya ya per kilonya, kita beli 1 kilo subsidi ongkir 8.000 kan udah free ongkir tuh, misalnya nah, dikirim dari Tangerang gitu kan misalnya ya, pokoknya eh, pilih aja yang seller yang deket sama tempat tinggal kita dan dia harganya lumayan murah kayak gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngomongin barang-barang yang apa namanya, kita kalau belanja di Shopee itu pasti ngomonginnya adalah mana yang lebih murah, mana yang mana yang berkualitas. Iya, dan murah dan berkualitas tuh ya? betul, sekarang orang tuh nggak bisa dikasih barang mahal loh. Maksudnya gini loh, orang ya pengennya itu apa namanya murah dan juga berkualitas gitu kan Hmm, ya. Nah, kalau dulu kita tuh sering denger kan, nggak apa di barangnya mahal, yang penting berkualitas. Itu nggak berlaku di marketplace gitu di loh. marketplace Nggak ya? berlaku. Mungkin kalau di dunia offline masih ada kali ya kayak gitu kan. Orang, oh ya nggak apa-apa, yang penting berkualitas. Tapi kalau di dunia online kita tinggal klik perbandingan harganya gitu kan. Udah langsung ada tuh ya? Iya langsung ada Mau semuanya. Kalau yang mana gitu? dan di situ juga ada spesifikasinya ya, misalnya kayak bawang merah besar, Hmm, bawang hmm, merah kecil, bawang hmm. merah grade A, grade B kayak gitu kan. Jadi kita tinggal grade yang mana Tinggal kayak pilih yang gitu. mana gitu kan? Hmm, Berarti intinya semua produk atau misalnya barang konsumen yang dibutuhkan itu bisa dijual di marketplace salah satunya Shopee itu ya? bisa, bahkan Kayak gitu. barang-barang yang basah atau cepat busuk pun bisa. Itu dengan cara kita hanya mengaktifkan pengiriman yang same day. Oh, banyak fitur ya berarti ya di Heeh, ininya ya, betul. di Shopee-nya ya. Pengiriman same day. Kayak Same misalnya day, nih, macam-macamnya. apa ya, buah-buahan. Hmm, Buah-buahan kan rawan busuk ya kalau ya, nyampenya esok hari gitu kan. Nah, kita bisa misalnya ini aku di Cilegon gitu kan, aku jual buah. Jadi yang aku aktifin itu hanya pengiriman menggunakan Gojek, Bluebird kayak gitu iya. kan. Jadi bisa langsung nyampe kayak gitu kan. Dan Hmm. pengiriman yang lain JNE dan macam-macam jangan diaktifin sehingga nggak bisa ngirim keluar kota. Itu udah otomatis kayak gitu. Oh, Jadi jadi itu ya bisa bisa mm-mm. kita milih gitu kan ininya. Jadi penting banget nih podcast kita kali ini nih ya, kalau misalnya didengar sama para tukang sayur dan pedagang pasar ya, penting banget loh Ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. tapi sebetulnya gini Heeh, kan, pedagang yang konvensional, terus mhm, kemudian mhm, yang tadinya apa secara offline gitu ya mhm, konvensional, mhm, sebetulnya bisa kan berjualan lewat platform Shopee itu sebenarnya. Kayak bisa. misalnya pedagang yang konvensional yang tadinya cuman Mhm, mhm, offline apa tempat online gitu kan. mhm. Jadi kan mau nggak mau kan sekarang kan ya kita udah zaman digital nih. Betul, betul. Artinya mau tidak mau perubahan itu sangat penting untuk kita ikuti gitu, Bener. Jadi di-update kayak gitu. orang tuh sekarang kan dipaksa untuk mengikuti perkembangan zaman ya Mas Iya, ya. Perkembangan perubahan perilaku konsumen. Kita sebagai sebagai seller gitu kan harus tahu bagaimana sih buyer itu perilakunya sekarang, mereka pengennya belanjanya kayak mana. Nah itu gitu kan. Bahkan orang-orang sekarang pada sibuk-sibuk, ibu-ibu juga sibuk-sibuk gitu kan di rumah, mereka selain mengelola kalau mengelola ngomong anaknya, bersih-bersih rumah, iya mengelola rumah biar tangga, mereka juga berbisnis gitu kan ya. iya, Kayak gitu. Jadi waktunya tuh udah sibuk banget antar jemput anak macem-macem kayak gitu. Jadi memang efisiensi efisiensinya. waktu itu pertimbangan yang sangat penting dalam jualan online. Jadi mereka nggak mau ribet, nggak mau buang-buang waktu untuk kesana kesini nyari barang. Tinggal klik aja sambil rebahan nonton drakor atau apa,
lama-lama juga ini kan gitu loh. Tadi menarik juga sih, Mbak. Jadi sebetulnya banyak ya kalau misalnya kita pingin berbisnis secara online yang tadinya konvensional bisa online gitu kan. Tapi kita udah panjang lebar tadi ngomong-ngomong, kita nggak kenal juga kan. Ya saya coba perkenalkan diri. Tadi udah panjang lebar karena kasihkan kalau apa ya, kalau bisnis tuh ternyata tuh dibilang mudah, tapi ya mudah karena fasilitasnya dan sekarang tuh sudah ada gitu kan. Betul, semuanya sudah tersedia Sudah dengan sedia. sangat baik. Jadi semua itu hanya membutuhkan effort kita untuk belajar dan menggali lebih dalam Lebih tentang dalam ya. platform tersebut gitu kan ya gitu. Iya. Jadi memang tiap-tiap platform ini punya ciri khas gitu ya. Kalau kita boleh sebut ya, Tokopedia itu lebih ke kayak barang-barang yang punya bapak-bapak laki-laki, lebih ke ya apa namanya, punya orang para lelaki lah seperti itu ya. Lebih banyak bertransaksi di sana, handphone dan macam-macam itu mereka banyak banget penjualannya gitu kan ya. Kalau di Shopee mungkin lebih banyak ibu-ibu, barang-barang rumah tangga, fashion kayak gitu-gitu kan, make up, kosmetik, skincare dan macam-macam kayak gitu ya Mas ya. Nah, ya jadi, ada segmennya ya dari betul, itu. betul. Cuman ya itu apa maksudnya, kita bisa harus tahu juga kan di misalnya di Shopee itu buat kalangan siapa, Lazada siapa gitu kan, juga artinya segmen pasarnya kita juga harus paham gitu kan. Betul. Nah ini kita dari tadi kan ngomong panjang lebar terus gitu kan. Nah mau apa sampai kita lupa nih memperkenalkan diri, ini kita ngapain dari tadi ngoceh aja gitu kan. Ya buat sahabat-sahabat TDA, hari ini kita ngobrol-ngobrol aja di TDA Cilegon nih, kita ngobrol-ngobrol yang memang yang sedang lagi booming lah mana seperti itu. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu, saya hostnya gitu dengan nama Doni Setiawan. Kebetulan saya juga punya usaha di kuliner dan kebetulan narasumber kita yaitu Mbak Nining, dia pelaku dari offline yang kebetulan apa Nining kalau misalnya mau ininya? Jadi aku pelaku e-commerce ya, aku jualan di e-commerce dan aku main di beberapa platform gitu, semua platform aku main kayak gitu. Semua platform, ingat tuh semua platform. Gitu. Ya, kita lanjut lagi, tadi coba udah sedikit perkenalkan ya. Perkenalan tentang kitanya, kita lanjutin lagi. Tadi yang menarik tuh, nah itu kita bagaimana bisa tahu paham ya, artinya saya lebih tertarik tadi dengan Shopee. Tadi saya ada awal, kita tuh bisa nggak sih mencari di Shopee itu kan tadi kan Shopee lebih ke ibu-ibu nih. Nah, produk mana nih yang memang di ibu-ibu suka itu? Ada nggak sih Shopee itu menyediakan nggak sih fasilitas atau fiturnya bahwa oh ternyata nih produk ini yang lagi laris, produk ini yang lagi laku gitu. Oh bisa, kalau kita di fitur seller center ya, kita itu bisa melihat barang apa yang paling banyak dicari di minggu ini atau di hari ini gitu kan. Jadi barang dengan misalnya nih kata kunci misalnya apa ya, kalau sekarang misalnya kotak tisu bilang kotak gitu tisu. Ya. Hari ini tuh bisa sudah dicari oleh berapa ribu orang tuh ada Mas datanya. Oh ada datanya. Ya. Shopee itu ngasih itu data itu. Iya real time. Real time itu. Betul kayak gitu. Jadi kita kan di Shopee kan juga main iklan ya. Jadi menurut saya hari ini tuh semua orang harus mau bakar duit untuk ngiklan gitu kan. Ya. Kalau dulu kita organik masih rame-rame aja, trafficnya bagus gitu ya. Sekarang tuh karena seller udah banyak banget gitu kan, jadi jumlah seller tuh udah kayak ibaratnya itu kita mancing di satu kolam gitu kan, tapi yang mancing tuh banyak banget gitu kan. Kayak gitu. Jadi kita harus punya strategi khusus agar kita tetap bisa survive kayak gitu kan. Gitu. Nah, salah satu strategi yang selama ini juga aku belajar dari teman-temanku yang lebih senior kayak gitu adalah konsisten untuk iklan gitu. Konsisten untuk iklan. Kata kuncinya konsisten untuk iklan. Iya, jadi ngiklan itu adalah salah satu fitur yang disediakan oleh Shopee gitu kan. Dan dalam iklan ini kita itu mengandalkan yang namanya iklan keyword Mas gitu. Oh, jadi berdasarkan keyword kata kunci ya. Iya, betul gitu. Jadi ada yang namanya iklan berdasarkan kata kunci atau dari situ nanti kita akan muncul ketika orang mencari dengan kata kunci tertentu gitu kan. Misalnya nih aku dalam minggu ini produk hero aku ini namanya cermin stiker gitu ya. Jadi aku tuh jual kayak stiker yang bisa ditempel di kayak dinding granit gitu kan, di pintu kayak gitu atau di dinding kamar mandi, itu bisa buat ngaca kayak gitu kan. Itu produk hero aku sekarang gitu. Nah, itu aku bisa lihat data-datanya kan. Jadi selama kemarin 1 bulan ngiklan itu misalnya nih berapa yang mencari dengan kata kunci ini gitu kan. Berapa yang nyari dengan kata kunci B gitu kan, misalnya kayak gitu. Jadi semua data tuh ada. Enaknya kayak gitu kalau kita main di e-commerce ya, kayak gitu. Ya artinya platform yang lain juga sama gitu kan. Tapi mungkin gitu. Mbak Nini sendiri bermainnya di Shopee ya. Iya, Cuman tadi saya tiba pertanyaan gini.
kita udah tahu nih ya Hmm. kata kuncinya, terus kemudian produk yang laku yang mana, seperti gitu kan. Nah, yang jadi pertanyaan ini, kita nih yang baru mau mulai di bisnis atau di usaha online, di e-commerce ya, misalnya di Shopee, apa kita harus bagusnya gimana sih, stok barang, apa dropship, atau bagaimana itu? Karena Oh ini kan mau nggak iya, mau kan masalahnya ke modal ini. bener. Masa belum modal barangnya, belum kita ngitung modal iklannya. Nah, itu Hahaha. kita juga harus bisa salah satu faktor buat kita menentukan strategi dan harganya Betul, betul, gitu. betul. Kalau ngomong tentang dropshipping, aku kira hari ini kita kayaknya udah bukan lagi di zaman dropship ya. Jadi dropship itu kayaknya udah lewat deh mas-masanya ya. Gitu. Kalau di zaman-zaman mungkin tahun sekitar 2016 kayaknya masih oke Masih dropship oke ya gitu ya. dropship. Karena apa hari ini tuh orang-orang butuh real time ya. Butuh Ya. real time. Jadi maksudnya gini, kalau kita orang tuh check out jam 9 pagi gitu kan. Habis itu sejam kemudian, kak ini kok belum dikirim, kak kok belum diproses kayak gitu. Jadi orang tuh kayak maunya habis belanja langsung dikirim gitu Oh, langsung kayak ada gitu. tanda bahwa sedang proses, langsung atau dikirim Iya gitu kan. kayak Oh, gitu gitu loh. Jadi kalau kalau dropship itu kan kita ngandelin orang yang punya barang untuk packing. ya jalurnya terlalu panjang gitu ya Terus dropship orang itu. itu belum tentu konsisten untuk Ya, langsung packing gitu. Mungkin dia punya sibuk sendiri dan macam-macam dan nggak ada jaminan kayak gitu kan. Belum tentu barangnya juga selalu ada gitu berarti kan. memang kita harus stok ya. Menurut aku kalau misalnya kita pengen menjual barang orang lain, kita juga harus pastikan ke dia. Aslinya ada komitmen, ada Oh, ada perjanjian gitu kan. perjanjian. Ini nih aku dalam sebulan ini mau jualkan produk kamu yang produk A misalnya. Kamu punya stok berapa? Tolong dong Oh, sisain buat aku sekian, misalnya kayak gitu kan. berarti ya memang juga berarti wah ini ternyata banyak ya. Kalau misalnya dikupas itu banyak itu. Apa namanya maksudnya ini ya kalau misalnya kita ya dengan waktu yang mungkin tadi udah diingetin nih sama ini tadi udah gitu-gitu deh. Ntar lagi gitu kan. Tapi sebetulnya banyak yang harus diomongin gitu kan. Hmm. Eh Menarik untuk bisa dikupas gitu kan. Nah, sahabat TDA, kalau memang bener-bener ingin tahu lebih detail, nantilah kita main-main di TDA, bisa sharing-sharing lagi dengan Mbak Nining atau dengan teman-teman yang lain gitu. Karena TDA memang buat komunitas para pengusaha dan mereka-mereka yang memang mau berbuka usaha seperti itu. Nah, ini Mbak Nining, kita tutup bentar lagi, nanti tutup nih, karena memang waktunya juga yang tidak mencukupi. Bagaimana sih mereka-mereka yang mau sebagai pelaku e-commerce gitu, ada saran nggak, ada apa sih mereka biar ya setidaknya belajar dari pengalaman Mbak Nining sebagai pemula tuh seperti apa sih gitu, kalau misalnya pengen memulai gitu. Iya. Sekarang tuh semuanya jadi lebih mudah ya Mas ya, karena cara-cara belajar juga sudah lebih banyak banget bisa diakses di YouTube, TikTok ya. Oh, Jadi mereka bisa banyak, ini ya. misalnya kayak kita mau belajar tentang bagaimana cara winning ads di Shopee misalnya ya, gimana supaya iklan kita tuh winning gitu di Winning Shopee gitu kayak gitu ya. kan. Itu kita udah bisa cari di TikTok ada, di YouTube ada. Jadi orang belajar itu tergantung effort sih sebenarnya ya. Oh, baik Gitu. lagi Jadi ya kalau sama untuk mereka. materi belajar udah banyak banget kayak gitu ya. Atau mungkin kita kalau misalnya, kalau aku sendiri kayak orang-orang konvensional kayak aku memang lebih seneng kalau belajar itu langsung datengin orangnya kayak gitu. Langsung ketemu Misalnya gitu kan. sama master yang mana gitu kan, sama teman-teman aku yang lebih senior, yang dia mungkin omsetnya jauh lebih gede dari aku. Biasanya aku datengin, om ajarin dong kayak gini gitu kan, kayak gitu. Iya. Dan aku sih, saran aku untuk mereka yang baru memulai gitu kan, mulai dari barang-barang yang ada di sekitar kita yang mungkin harganya itu masih kompetitif. Misalnya nih, di sekitar kita ada perkebunan mangga misalnya. Sekarang lagi musim mangga kan Mangga gitu. ya. Nah, mangga itu kan bisa dijual juga di Shopee gitu kan. Nanti pilih ekspedisinya itu yang same day aja. Jadi hanya bisa dikirim di area kita gitu, di kota yang sama sama kita. Kan bisa pakai Gojek, bisa pakai Bluebird kalau banyak kan. Oh, ya ya ya. Kayak gitu. Tuh, mangga aja bisa dijual tuh. Tapi mangganya beli dulu, jangan ngambil dari tetangga ya. Teman-teman tuh, beli dulu. Tuh bisa seperti itu. Kayak gitu. Kayak macam-macam tuh. Nah, Oke, ini juga ada yang mangga yang dijual dari luar kota kayak gitu kan. Itu bisa iya. dipilih mangga yang mungkin belum matang banget ya. Iya, Dan masih juga waktunya ya. dan juga mungkin ngirimnya kayak keluar kota tuh yang deket-deket aja, kayak misalnya dari Semarang ke Jakarta kayak gitu kan. Dari Cilegon ke Jakarta itu kan sehari biasanya udah nyampe kan. Jadi nggak sampai busuk mangga itu gitu. Jadi harus benar-benar dipilih ya. Dipilah-pilah yang kira-kira barang yang tidak terlalu cepat busuk kayak gitu. Kalau Ya. misalnya barang-barang yang basah kayak Ya gitu tadi ya. balik lagi artinya teman-teman yang mau mulai jangan khawatir. Barang yang memang lifetime-nya tidak terlalu panjang pun bisa dijual di Betul, e-commerce. bisa.
Tinggal Banget. kita bagaimana mempelajari dan strateginya untuk belajar dan cuan di e-commerce sendiri itu ya. Betul, betul. Tapi ngomong-ngomong nih sebelum tutup nih, ada Hmm. satu ini ditanyain sama saya, Mbak Nining. Hmm. Ngomong-ngomong, omsetnya berapa, Mbak Nining? Oh, ya? Wah, ini kayaknya nggak boleh di-share. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh share ya? Ya, akan tarik. Tapi yang pasti itu digitnya udah wow gitu ya. Digitnya udah wow pokoknya seperti itu. Nah, ada gimana Mbak Nining? Jadi teman-teman, saran aku ya buat yang memulai, kalau misalnya nggak punya barang gitu kan, mendingan sekarang tuh lebih menguntungkan jadi afiliator gitu. Oh, afiliator Jadi ya? afiliator itu kan kita menjualkan barang orang lain yang sekiranya barang-barang itu banyak dibeli gitu loh. Jadi lebih Iya. enak kan? Kita bisa scroll-scroll nih, cari tahu nih toko-toko mana di Shopee itu yang barang-barangnya itu banyak banget terjual dan mereka ngasih komisi afiliasi. Karena nggak semua toko itu ngasih komisi afiliasi kayak gitu kan. Nah, buat kita afiliator tuh ada kelihatan gitu mana, oh Kelihatan ada situnya, komisinya nih, sebetulnya. ada yang enggak nih kayak gitu kan. Kayak gitu aja. Jadi kita lebih concern ke memasarkan barang. Kita bikin video-video gitu kan, sebar-sebar link produk kayak gitu kan, sebar video kemudian tempelin tuh di keterangan videonya nanti check out di sini. Link produknya ini kayak gitu-gitu aja gitu. Terus beberapa pemilik produk mereka juga mau kok ngasih sampel gratis, Ngasih sampel gitu gratis buat mereka yang ada ya yang seperti kayak gitu ya. gitu. Jadi menurut aku buat teman-teman yang masih muda gitu kan, yang mau baru belajar coba-coba gitu. Yang penting kalian mau belajar tentang editing video, kan sekarang udah gampang banget pakai CapCut ya. Kayak Cepat, gitu semuanya kan. ada. Nah, di sana kan video-video pendek aja, kalau di Shopee itu kan maksimal 60 detik Ya, ya. 60 detik. 60 detik gitu kan. Itu kan gampang banget ya kayak gitu. Yang penting banyakin video, kemudian sharing share-share aja linknya di sosial media, di TikTok macam-macam. Nanti kan insya Allah pasti ada yang closing lah kayak gitu. Oke, sangat menarik sekali gitu kan. Yuk teman-teman, kayak kalau misal memang pengen tahu, sahabat Ede ya, pengen tahu bagaimana kita berbisnis di Shopee, silahkan komen ya, komen isi saya mau belajar semua semua di komen. Dan kita tunggu misalnya memang komennya, kita buka kelas offline-nya di TDA Cilegon. See you next to the next level berikutnya.